Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan mengupas tentang pengapian kendaraan bermotor dan fungsinya dan cara mengeceknya jika terjadi masalah. Tapi sebelum lanjut, silahkan tuh like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Pengapian kendaraan bermotor adalah hal yang krusial pada proses pembakaran. Mau setinggi apapun spek mesin kalian, mau segede apapun piston, mau setebal apapun ganjel stroke kalian, kalau pengapiannya kecil ya motor nggak akan maksimal potensinya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengapian dan fungsinya guys. Yang pertama adalah pulser. Alat ini cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal kapan saatnya api keluar dan kapan saatnya api harus mati. Oleh karenanya, jika pulser tidak berfungsi, maka waktu tembak api akan tidak sinkron, sehingga jika timing yang diciptakan oleh pulser salah akibat dari salah penempatan tonjolan magnet atau posisi pulser itu sendiri, maka berakibat pada api yang mendahului atau api yang terlambat, sehingga motor menjadi nembak-nembak, berebet atau tidak bisa nyala sama sekali karena api yang terbentuk tidak pada posisinya atau pada posisi yang salah guys. Yang kedua adalah spool pengapian. Bagian ini adalah part yang seringkali menjadi bagian yang bekerja paling keras, karena setiap kali kinerja magnet berputar mengitari spool dalam menghasilkan pengapian awal pasti melewati lilitan kawat tembaga ini. Jumlah lilitan dan besarnya kawat lilitan berperan besar terhadap besarnya voltase yang dihasilkan guys. Semakin besar kawat jika dalam jumlah lilitan yang sama, akan lebih besar tegangan yang dihasilkan daripada dengan kawat yang kecil pada jumlah lilitan yang sama. Pada jumlah lilitan semakin besar akan berdampak pada tegangan yang semakin besar pula. Oleh karena itu, keseimbangan dalam menentukan diameter kawat dan jumlah lilitan sangat penting dalam kaitan membuat pengapian yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, jika terlalu kecil pengapian akan menghambat pembakaran, dan jika terlalu besar berpotensi konsleting guys. Yang ketiga adalah CDI. Sebenarnya CDI adalah next level dari platina, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu alat untuk mengatur waktu pengapian pada busi yang kemudian akan memicu pembakaran di ruang pembakaran pada mesin motor, sehingga pengapian dapat melakukan pembakaran bahan bakar dengan optimal guys. Selain itu, CDI juga berfungsi untuk menjaga kecepatan motor, sehingga kita perlu memperhatikan guys. Harga CDI yang mahal yakin pasti akan jadi kendala buat kalian untuk membeli CDI yang orisinil. Tapi kami ingatkan guys, beli CDI KW hanya akan membuang-buang waktu kalian saja guys, karena CDI KW pasti akan lebih cepat mati daripada yang ori. Selain itu, api yang dihasilkannya juga kecil, sehingga pembakaran akan terganggu, dan jika dihitung-hitung jangka panjangnya guys, selisih boros BBM-nya akan setara dengan harga CDI-nya. Belum biaya kalian CDI yang mati itu guys, pasti akan lebih boros, karena CDI KW biasanya akan berakibat berebet-berebet dan terhambatnya speed dan torsi kendaraan. Akhirnya, nilai keekonomisan berkendara kalian juga akan menurun guys. Yang keempat adalah koil. Pada dasarnya, fungsi koil adalah mengubah tegangan listrik 12 volt dari aki menjadi ribuan volt agar bisa disalurkan ke busi untuk menghasilkan percikan api guys. Sebenarnya koil jarang banget bermasalah guys. Paling apes ya, dan paling sering kasus terjadi adalah koil yang apinya kecil. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami, koil bawaan atau koil standar kualitas api yang dihasilkan itu sebenarnya begitu-begitu saja guys, standar banget. Ada baiknya jika kalian upgrade saja dengan koil racing, tapi yang benar-benar racing guys, macam TK Orange. Karena banyak banget beredar koil murahan berbalut embel-embel racing yang kualitasnya justru lebih buruk dari standarnya guys. Yang kelima adalah busi. Spare part yang satu ini harganya paling murah dan bagian yang paling cepat rusak. Busi memiliki fungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di ruang bakar. Pada motor 2 tak dan motor 4 tak, busi rusak biasanya disebabkan oleh kebocoran oli. Oli yang berlimpah sebenarnya baik untuk pelumasan, tapi jika terlalu banyak akan membuat busi menjadi hitam guys. Busi hitam pada motor 4 tak biasanya disebabkan oleh piston dan ring yang aus atau klep yang bocor. Sedangkan pada motor 2 tak, busi hitam disebabkan oleh oli samping yang terlalu boros, sehingga ada baiknya jika settingannya pompa oli itu bisa sesuai dan pas. Jangan berlebih dan jangan kurang, karena akan berimbas pada part-part yang lain guys. Oke, sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.